Viral video pernyataan seorang alumni penerima beasiswa LPDP yang mengaku bangga anaknya jadi warga negara asing. Unggahan ini dianggap menghina Indonesia. Pasalnya, LPDP adalah beasiswa yang dikelola lembaga negara yang dananya berasal dari publik. Menteri Keuangan Purbayayudi Sadewa menindak tegas alumni penerima beasiswa LPDP yang viral karena menghina Indonesia. Purbaya memastikan suami sang alumni yang juga penerima beasiswa LPDP bakal mengembalikan seluruh dana beasiswa beserta bunganya. Purbaya juga menegaskan akan melakukan blacklist terhadap yang bersangkutan dan tidak akan dapat bekerja di kantor pemerintah Indonesia. Purbaya mengingatkan para penerima beasiswa LPDP agar jangan menghina negara sendiri. Jadi Pak Dirut ini bosnya LPDP ini sudah bicara tadi dengan suami terkait ya. Dan dia sepertinya sudah setuju untuk mengembalikan uang yang dipakai oleh LPDP. Berapa tuh? Jadi termasuk bunganya loh. Jadi bukan uang ini. Bahkan kalau saya taruh uang itu di bank juga ada bunganya kan. Dengan treatment yang fair. Saya harapkan ke depan teman-teman yang dapat pinjaman LPDP, ya kalau mau nggak senang yang nggak senang, tapi jangan menghina-hina negara lah. Yang begitu itu uang dari pajak dan sebagian dari utang yang kita sisihkan untuk memastikan SDM kita tumbuh. Tapi kalau dipakai untuk menghina negara ya kita minta uangnya dengan bunganya kalau gitu. Nanti saya akan blacklist dia. Di seluruh pemerintahan nggak akan bisa masuk. Nanti kan kita lihat blacklist yang lain seperti apa. Jadi jangan menghina negara Anda sendiri. Viral penghinaan oleh alumni penerima beasiswa LPDP ini pun ditanggapi Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, lalu Hadrian Irfani. Menurutnya, LPDP harus melakukan evaluasi total, dimulai dari perbaikan rekrutmen, perbaikan tujuan, dan keterbukaan akses. Penerima LPDP menjadi duta bangsa di negara tujuan. Penerima LPDP harus mampu memperkenalkan Indonesia, memperkenalkan adab, budaya, etika, sopan santun yang menjadi kekayaan bangsa dan negara. Penerima LPDP memiliki utang budi kepada negara. Oleh sebab itu, evaluasi harus dilakukan oleh LPDP. Sebelumnya viral di media sosial, alumni penerima beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan atau LPDP, Dwi Sasetyaning Tias, yang mengaku bangga anaknya kini memiliki paspor warga negara Inggris. Postingan ini mendapat sorotan publik. Sejumlah warganet menilai pernyataan Dwi tidak tepat disampaikan oleh penerima beasiswa negara yang pendidikannya didanai dari anggaran publik. Setelah postingannya viral dan memicu perdebatan, Dwi Sasetyaning Tias mengunggah permintaan maaf di media sosialnya. Tim Liputan Kompas TV. Selanjutnya saudara, tanggapan soal video pernyataan seorang alumni penerima beasiswa LPDP yang mengaku bangga anaknya jadi warga negara asing dalam program Sapa Indonesia Pagi. Tenaga ahli utama Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia atau Bakom RI, Fitra Faisal mengatakan bisa berdiaspora di luar negeri tapi nanti kembali lagi ke tanah air. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI fraksi PKB, lalu Hadrian Irfani, prihatin dengan kejadian ini. Pemberian fasilitas beasiswa ini bukan fasilitas pribadi, tapi diambil dari pajak rakyat. Sementara itu, pengamat pendidikan dari Universitas Negeri Surabaya, Martadi, mengatakan beasiswa LPDP itu amanah, bukan hadiah cuma-cuma. Para penerima LPDP wajib hukumnya untuk kembali ke tanah air. Dari hal yang salah satu yang krusial adalah kalau Anda nanti sudah selesai, ini apa kontribusi Anda untuk negara ini, gitu kan? Karena ini kan taxpayers money, gitu. Nah itu menjadi salah satu kunci seleksi ya. Meskipun ya kalau dalam konteks paper itu bisa nulis apapun ya. Makanya kita triangulasi ya ketika wawancara. Nah tetapi sebenarnya begini juga, ini otokritik juga sebenarnya buat teman-teman LPDP. Saya juga menyampaikan juga kepada teman-teman LPDP ya, bahwa sebenarnya nggak perlulah langsung balik lagi ke sini ya, dia berdiaspora aja di luar negeri ya, mendapatkan
keuntungan-keuntungan, mendapatkan pengalaman, baru kemudian balik lagi. Nah, karena kan kita di sini dalam konteks Indonesia ya belum bisa kemudian memberikan kesempatan yang lebih baik ya dalam hal itu ya pada akhirnya kan bisa balik lagi ya. Bagaimana misalnya India sebagai Indian diaspora ya sekarang ini yang menjadi salah satu penentu investasi utama Amerika Serikat ke India, salah satunya adalah diaspora India yang ada di Amerika Serikat. Gitu juga dengan China. Nah ini sebenarnya hal-hal yang bisa kita lihat ke depan. Jadi bukan dalam konteks brain drain, tapi brain circulation. Tetapi dalam konteks penegakan aturan ya, ini suatu hal yang sebenarnya agak ya lumayan krusial ya kalau misalnya kita bicara mengenai nanti apakah dia balik lagi atau enggak dalam peraturan bisa harusnya balik lagi. Meskipun ada beberapa klausul-klausul khusus. Kalau misalnya teman-teman ini misalnya kerja di tempat-tempat yang sangat prestisius, dibutuhkan keahliannya, misalnya ada kerja di SpaceX, ada yang kemarin juga kerja jadi di Oxford sebagai pemegang paten virus dan seterusnya. Itu nggak apa-apa ya, mereka bekerja di sana nanti kan bisa kembali lagi ya, balik lagi ke Indonesia. Nah tetapi sekali lagi ya, saya juga melihat bahwa ini ya memang ada ya ada unsur-unsur ya ketidaksukaan ya, kita lagi galau dan seterusnya. Tapi jangan menghina negara lah, itu kan udah melanggar sekali gitu. Yang perlu diingat bahwa peserta beasiswa LPDP ini, pemberian fasilitas beasiswa ini bukan fasilitas pribadi. Ini adalah dana yang diambil dari pajak rakyat, dari uang rakyat yang disiapkan oleh negara dengan tujuan adalah mempersiapkan generasi unggul, SDM yang berkualitas untuk sebesar-besarnya berkontribusi untuk kepentingan bangsa dan negara. Nah, oleh sebab itu, tentu saya berharap dalam kasus yang terjadi hari ini, maka pemahaman kebangsaan, pemahaman keindonesiaan ini juga sepertinya sudah mulai luntur. Oleh sebab itu saya berharap ke depan di dalam roadmap yang dibuat oleh LPDP ini juga dimasukkan paham kebangsaan, cinta tanah air, nasionalisme dan sebagainya sebelum mereka berangkat untuk melaksanakan studi melalui beasiswa LPDP ini. Demikian sebenarnya. Beasiswa LPDP itu amanah, bukan fasilitas. Amanah itu adalah utang yang tak kasat mata. Ya. Nah, oleh sebab itu LPDP itu bukan hadiah cuma-cuma. Itu adalah investasi rakyat. Ketika kita menandatangani kontrak, maka kita sedang menukarkan sebagian masa depan kita untuk harapan jutaan orang yang membayar pajak. Melanggarnya bukan sekedar urusan administrasi, tetapi melanggar kontrak itu adalah cacat karakter. Oleh sebab itu wajib hukumnya mereka harus kembali ke tanah air. Soal kemudian tadi disampaikan oleh Bang Faisal, mereka bekerja di tempat yang strategis, itu harus seizin negara, harus seizin pemberi beasiswa. Ini penting ditegaskan sehingga bagi penerima-penerima berikutnya nanti mereka harus paham betul ya esensi dari mereka menerima beasiswa LPDP ini. Lalu kemudian pelajaran yang menarik adalah kalau kita melihat diksi yang digunakan, anak-anakku jangan jadi WNI, ini kan menyedihkan. Bukan karena pilihan kewarganegaraannya, tapi ini kan pesan yang tersirat di baliknya. Nah, tidak apa-apa kamu ngambil hak orang lain lalu lari dari kewajiban, kan tidak begitu. Ya, pelajaran terbaik bagi anak bukanlah fasilitas negara yang maju itu, tapi melihat orang tuanya menjadi orang yang memegang sebuah komitmen, memiliki integritas, ya, itu lebih mahal daripada sekedar permanent residence. Nah, ini penting buat kita semua agar kemudian kita jangan meninggalkan legacy kepada anak-anak kita seolah-olah mereka terhormat mendapatkan permanent resident di balik ya hutang orang tua kepada negara, pengingkaran orang tua kepada janji terhadap negara. Usai jeda, Kompas Siang akan kembali dengan informasi mantan Menteri Agama Yakut Kholil Koumas menghadiri sidang perdana pra-peradilan gugatan atas status tersangkanya dalam dugaan suap pembagian kuota haji 2024. Sidang berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.